Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Halaman 15 Kailani paling bawah Ismu Tsani. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal qismu tsani min aqsamil idghami, dan bermula kelompok yang kedua dari kelompok idgham itu mumtani'un, itu idghamun mumtani'un, itu idgham yang terlarang. Wal qismu tsani, kita mau? Wal qismu tsani min aqsamil idgham, dan bermula kelompok yang kedua dari kelompok idgham itu idghamun mumtani'un, idgham yang tidak boleh. Wa huwa fima idza jitama'a fihi, perhatikan. Wa huwa fima idza jitama'a fihi harfani min jinsin wahidin. Wa huwa, dan dianya idgham mumtani', idgham yang tidak boleh. Itu fima pada ma, pada kalimat idza jitama'a fihi harfani, apabila bertemu padanya ma oleh dua huruf, min jinsin wahidin, dari satu jenis, fi kalimatin wahidin, fi kalimatin wahidatin, dalam satu kalimat, wasani minhuma sakinun sukunan laziman, dan bermula yang kedua dari keduanya dua huruf, itu yang sukun, sukunun laziman, akan sebagai sukun yang lazim, sukun yang wajib. Sekali lagi. Ada yang berisik ngomong, kenapa? Ada apa? Kalau ada yang pengen ditanyakan, tanyakan ke saya, nggak apa-apa. Perhatikan maknanya dulu. Wahwa, dan dianya idgham yang terlarang itu fima pada ma idza jitama'a fihi, apabila bertemu padanya ma harfani oleh dua huruf, min jinsin wahidin, dari satu jenis. Nah, fi kalimatin wahidah, dalam satu kalimat, fi kalimatin wahidatin, wahidatin naat, wasani minhuma, dan bermula huruf yang kedua dari keduanya dua huruf, itu sakinun, itu yang sukun, sukunun laziman, akan sukun yang wajib. Nah, jadi idgham yang pertama kemarin idgham wajib. Idgham wajib berarti bertemu dua huruf dalam satu kalimat, huruf keduanya berbaris. Yang dilihat huruf keduanya, bukan huruf pertama. Sekarang idgham yang terlarang. Idgham terlarang yaitu bila dalam satu kalimat bertemu dua huruf, huruf keduanya sukun, dan sukunnya sukun wajib, bukan sukun sunnah. Maksudnya bukan sukun datang belakangan. Nanti paham. Dalam satu kalimat bertemu dua huruf yang sama, huruf keduanya sukun. Nah, itu tidak boleh idgham. Contohnya di fi'il madhi, wa dzalika minal madhi idza tasala bihi dhamiru marfu'in baridun mutaharrikun. Bermula demikian dari fi'il madhi itu. Wa dzalika, demikian idgham mumtani', idgham yang tidak boleh. Dari fi'il madhi itu idza tasala bihi, bila bersambung dengannya madhi oleh dhamiru marfu'in, dhamir rafa. Bila bersambung dengannya madhi oleh dhamir rafa yang barid, yang tampak, darah betu, darah benar. Lagi yang berharokat. Bermula demikian daripada fi'il madhi itu apabila bersambung dengannya madhi oleh dhamir rafa yang barid, yang memang istilah itu, dhamir rafa yang barid lagi yang berharokat. Darabta, darabna, darabti, itu semuanya dhamir rafa namanya kan. Jadi fa'ilnya dari fi'il madhi. Itu nggak boleh idgham. Kemarin yang boleh idgham di fi'il madhi cuma 5, selain 5 semuanya nggak boleh. Kenapa? Karena bersambung dengan dhamir rafa berharokat. Yang mana dhamir rafa itu? Ani at-ta'a wan nuna. Ani saya maksud, atau maksud saya, at-ta'a akan ta dan nun. Darabta.
Ya, darabna. Darabta, darabti, darabtuma, darabetum, darabetu, darabna. Itu dhamir rafa. Wa huwa fi tis'ati amsilatin minhu, dan dianya fi'il madhi yang bersambung dengan dhamir rafa. Nah, itu fi tis'ati amsilatin pada 9 contoh minhu darinya fi'il madhi. Ada 9 fi'il madhi. 9 tambah 5 kemarin yang boleh 14 ya. Itu udah benar tasrif 14. Jadi di fi'il mudha'af yang boleh idgham 5, bukan boleh wajib. Yang tidak boleh idgham 9. 9 tambah 5 14. Hai. Ya. Fil mutakallimi wahdah. Ini kalau kita lihat dalam kurung nih. Kurung-kurung kita lihat matan izinya, kita ulang maknanya. Bermula idgham itu yang terlarang fi. Ya, nahwi madad itu. Nah, itu. Cara memaknainya pakai kurung-kurung biar nyambung. Tahu kan yang dalam kurung? Mumtani'un fi al mutakallimi wahdahu nahu madad itu. Ya. Bermula idgham itu yang terlarang. Di mana terlarang? Fil mutakallimi wahdah. Pada fi'il madhi yang ada fa'il mutakallim wahdah. Nahu contohnya madad itu. Aku memanjangkan. Kenapa madad itu nggak boleh? Karena ketemu dua huruf yang keduanya sukun. Mesti sukun. Nggak boleh itu kan. Wa fil mutakallimi ma'al ghairi, dan pada mutakallim ma'al ghairi nahnu maksudnya. Nahu madadna. Madadna juga nggak boleh idgham. Wa fil mukhatabi, dan pada mukhatab anta min nahwi dari seperti madadita, madadituma, antuma, madaditum, antum, madadita, madaditi, anti, madadituma, antuma sama. Ila madadina. Apa nih? Ila madaditunna, madaditunna, antunna. Nah, itu semuanya nggak boleh. Wa fi jam'il mu'annasil ghaibi, dan pada jamak mu'annas yang gaib nggak boleh juga madadina. Pokoknya yang sukun dal kedua nggak boleh. Fahadhihi tis'atu amsilatin minal madhi yamtani'ul idghamu fiha 5 marra. Fahadhihi, maka bermula ini itu tis'atu amsilatin, ada 9 contoh. Hadhihi mubtada dengan itu khabarnya. Fahadhihi tis'atu amsilatin minal madhi, maka bermula ini itu ada 9 contoh dari madhi. Yamtani'u, ya, kita naik kepada tis'atun yang yamtani'ul idghamu fiha, yang terhalang, yang terlaranglah oleh idgham fiha padanya tis'atu amsilah. 5 marah karena ma yang telah lalu ya nyaman. Ada 9 contoh di fi'il madhi atau 9 tasrif maknanya. 9 amsilah itu 9 tasrif yang terlarang idgham karena ma marra. Karena alasan yang telah lalu. Apa alasannya? Karena enggak sesuai aturan. Bertemu dua huruf yang sama dalam satu kalimat, huruf keduanya sukun, enggak boleh. Coba dilihat-lihat dulu. Ada yang pengen ditanyakan? Sekarang fi'il mudhari'. Wa minal mudhari'i idza tasala bi akhirih nunu jam'il muannasi. Wa minal mudhari'i, dan pada wa minal mudhari'i, dan dari fi'il mudhari'. Ini yang enggak boleh idgham di fi'il mudhari'. Wa minal mudhari'i, dan dari fi'il mudhari'. Idza tasala bi akhirih, bila bersambung dengan akhirnya mudhari'. Oleh apa bersambung? Ittasala fi'il madhi, nunu fa'ilnya. Idza tasala bi akhirih nunu jam'il muannasi. Apabila bersambung dengan akhirnya mudhari' oleh nun jamak muannas. Wa minal mudhari', dan dari fi'il mudhari'. Idza tasala, bila bersambung bi akhirih dengan akhirnya mudhari', nunu jam'il muannas, oleh nun jamak muannas. Fi'il mudhari' bila ada nun jamak muannasnya
Cuma di situ yang nggak boleh idgham. Fi'il mudhari' yang ada nun inas ada berapa? Cuma 2. Yang dhamirnya hunna dan antunna. Berarti di fi'il mudhari' cuma 2 yang nggak boleh idgham. Yang lain boleh kemarin kan? 12 kemarin idgham, 2 yang nggak boleh. Ya, ini. Dan dari mudhari' idza tasala bi akhirih, bila bersambung dengan akhirnya mudhari' oleh nun jama' muannats. Wa huwa kembali ke mudhari'. Wa huwa dan dianya mudhari'. Mudhari' yang bersambung dengan nun jama' muannats. Itu fi misalaini minhu. Itu pada 2 contoh darinya mudhari'. Wa huwa fi misalaini minhu. Wa huwa. Dan dianya mudhari' yang bersambung dengan nun jama' muannats. Itu fi misalaini pada 2 contoh saja, minhu darinya mudhari'. Mana 2 contohnya? Kita badal nih. Fi jam'il muannatsil ghaibi. Pertama pada jama' muannats yang ghaib, nahu yamdudna hunna. Fi jam'il muannatsil ghaibi pada jama' muannats yang ghaib seperti yamdudna. Wa fil mukhatabi dan pada mukhatab nahu tamdudna antunna. Udah. 2 doang ya. Enggak boleh. Kemudian wa min amril mukhatabi. Wa min amril mukhatabi fi jam'il muannas, dan dari amar yang mukhatab, dan dari amar mukhatab pada jama' muannas, dan dari amar mukhatab pada jama' muannas. Maknanya di fi'il amar yang nggak boleh idgham cuma 1 di mukhatab muannasnya antunna. Nahu umdudna. Ini kenapa pakai amin? Ya. Jadi ulang lagi biar tahu atahnya ya. Fahadhihi tis'atu amsilatin. Maka bermula ini itu ada 9 contoh minal madhi dari madhi. Yamtani'ul idghamu yang terlalanglah oleh idgham fiha padanya 9. 5 marah dah. Dari fi'il madhi yang enggak boleh idgham 9. Wa minal mudhari'. Wa minal mudhari' kita atah kepada minal madhi. Paham kan? Atau enggak usah diatah kepada minal madhi, dan dari mudhari' langsung. Dan dari mudhari' artinya dari mudhari' yang enggak boleh idgham idza tasala bila bersambung dengan akhirnya mudhari' oleh nun jama' muannas. Wa huwa dan dianya mudhari' yang bersambung dengan nun jama' muannas itu fi misalaini pada 2 contoh minhu darinya mudhari'. Mana 2 contoh? Fi jam'il muannatsil ghaibi pada jama' muannas ghaib nahu yamdudna, wa fil mukhatabi dan pada mukhatab seperti tamdudna. Sekarang wa minal amri, dan yang tidak boleh idgham dari amar wa min amrin wa min amrin al mukhatabu, bukan mudhaf ilaih, wa min amril mukhatab, dan dari amar mukhatab. Amar ada 2, ada amar mukhatab, ada amar ghaib. Kalau amar mukhatab wadzan normal lah, udkhul kan wadzan mukhatab. Ada amar ghaib fi'il mudhari' yang kemasukan lam amar. Sudah di belakang ya. Fi'il mudhari' yang kemasukan lam amar namanya amar ghaib. Nah, kalau di amar mukhatab yang enggak boleh idgham pada jama' muannas juga, umdudna sama. Ya. Wa min amar ghaib wa min amril ghaibi fihi aidan liyamdudna. Dan dari amar ghaib padanya jama' muannas pula. Fihi padanya jama' muannas pula. Liyamdudna. Wa minan nahyi fihi aidan, dan dari nahi padanya jama' muannas pula. Fihi semua jama' muannas. Contohnya la tamdudna wa la yamdudna. Wa hadhi amsilatun minal mudhari' wa ma fi hukmihi yamtil idghamu fiha lima taqaddama.
Maka bermula ini itu contoh-contoh dari mudhari', wa ma fi hukmihi, dan ma pada hukumnya mudhari', yamtani'ul idghamu fiha, terhalanglah oleh idgham padanya ini contoh-contoh, lima taqaddama, karena ma yang telah terdahulu ya mas. Fahadhihi, maka bermula ini, amsilatun, itu contoh-contoh minal mudhari', dari mudhari', wa ma fi hukmihi, dan ma pada hukumnya mudhari', amar tadi, nahi, itu yamtani'u, terhalanglah oleh idgham padanya ini contoh-contoh, lima taqaddama, karena ma yang dahulu ya ma. Apa ma yang dahulu itu? Huruf keduanya sukun. Coba tasrif dulu. Madda, coba. Madda fi'il madhi. Madda. Ya muddu. Ya muddani, ya mudduna, tamuddu tamudani, ya mudduna, tamuddu tamudani, tamudduna, tamuddina, tamuddani, tamudduna, amuddu, fi'il amar. Madda ya muddu, mudda. Umdudna. Yang terakhir nggak boleh idgham kan? Mudda, muddu. Muddi, mudda, umdudna. Jadi amar, mukhatab yang antunna nggak boleh idgham. Nah, udah gitu aja. Nggak hafal kita nggak apa-apa, hafal contohnya ya. Lanjut lagi berarti. Idgham apa nih yang ketiga? Wal qismu salisu min aqsamil idghami idghamun jaizun. Wal qismu salisu, dan bermula kelompok yang ketiga, min aqsamil idghami, dari kelompok-kelompok idgham, itu idghamun jaizun, idgham yang jaiz. Artinya nggak wajib, nggak terlarang, boleh-boleh saja. Kayak hukum fikih, boleh diidgham, boleh juga tidak. Bermula kelompok yang ketiga dari kelompok-kelompok idgham, itu idghamun jaizun, idgham yang jaiz. Wahwa fima, dan dianya idgham jaiz itu fima pada ma. Idza jitama'a fihi harfani, bila bertemu padanya ma oleh dua huruf, min jinsin wahidin, dari satu jenis, fi kalimatin wahidin, dalam satu kalimat. Wasani minhuma sakinon sukunan ghaira lazim, bermula yang kedua dari keduanya dua huruf, itu yang sukunan akan sebagai sukun ghaira lazim, yang tidak wajib. Ghaira lazim, sukun tidak lazim. Nanti kita bedakan lazim sama tidak lazim. Kali lagi maknanya. Dan bermula kelompok yang ketiga dari pembagian idgham, itu idghamun jaizun, idgham yang jaiz. Dan dianya idgham yang jaiz itu pada ma idza ijtama'a, bila bertemu padanya ma harfani, oleh dua huruf, min jinsin wahidin, dari satu jenis, fi kalimatin wahidin, pada satu kalimat. Wasani minhuma, bermula yang kedua, huruf yang kedua. Bermula huruf yang kedua minhuma, dari keduanya dua huruf, itu sakinon, yang sukunan akan sebagai sukun, maf'ul mutlak. Sakinon sukunan, sakinon khabar, sukunan maf'ul mutlak. Itu yang sukun akan sebagai sukun ghaira lazim, yang tidak lazim. Ya, artinya asalnya nggak sukun datang belakangan. Contohnya begini. Satu huruf, satu kalimat ada dua huruf. Huruf keduanya berharakat, wajib idgham. Huruf keduanya sukun asli, nggak boleh idgham. Huruf keduanya sukun aridhi, awalnya nggak sukun. Kayak fi'il mudhari' radda yaruddu, ada amil jazam. Asalnya radda yaruddu, kan nggak sukun. Kemudian ada amil jazam, jadi sukun. Itu namanya sukun ghaira lazim, sukun yang datang belakangan. Contohnya madda yamuddu, misal. Madda yamuddu normal, fi'il mudhari' marfu' tanda rafa' dhammah. Tiba-tiba dia muddu datang amil jazam. Amil jazam tugasnya menjazamkan. Yamuddu dijazamkan. Itu di ujung yamuddu namanya sukun yang tidak lazim. Dalam kasus seperti ini boleh idgham, boleh tidak. Nanti boleh kita baca lam yamudda kalau kita idgham,
Atau kita buka lam yamdud, ya kan? Ini di depan. Wadzalika idza dakhala al-jazimu ala fi'lil wahid. Bermula demikian itu idza dakhala al-jazimu, apabila masuklah oleh yang menjazamkan. Bermula demikian itu idza dakhala, apabila masuklah oleh al-jazimu, oleh yang menjazamkan, ala fi'lil wahidi, kepada fi'il satu. Fi'il satu maknanya mufrad. Huwa ya muddu. Bermula demikian itu idza dakhala al-jazimu, bila masuklah oleh yang menjazamkan ala fi'lil wahid, kepada fi'il yang satu, minal mudha'afi, dari mudha'af. Nahu contohnya lam yamdud. Ya, lam yamdud. Ya, lam yamdud ini contoh. Kalau dalam kitab ini berarti contoh enggak idgham nih. Lam yamdud. Madada yamdudu, lam yamdud. Walam tamudda. Ini contoh idgham. Wa ma fi hukmil wahid, dan mama yang ada pada hukum wahid. Makna ma pada hukum satu gini, fi'il yang tidak bersambung dengan dhamir tasniyah, enggak bersambung dengan dhamir jamak seperti mutakalim. Amuddu, namuddu. Itu semuanya boleh idgham, boleh tidak. Kenapa udah ngantuk? Kurang tidur bagaimana? Ya apa-apa ya, tidur enggak apa-apa. Maksudnya kenapa bisa ngantuk ngomong? Apa nggak paham, apa kurang tidur, apa gimana? Ya. Jadi makna yang boleh idgham boleh tidak berarti bab fi'il mufrad yang polos, madda yamuddu polos. Atau tamuddu yang nggak polos juga, banyak nggak ada dhamir tasniyahnya, nggak ada dhamir jamaknya, nggak ada dhamir inasnya. Seperti mutakalim, amuddu, namuddu sama. Jadi amuddu, lam amdud boleh. Namuddu, lam namudda boleh, lam namdud juga boleh. Kita idgham boleh, kita buka idghamnya juga boleh. Ya. Ya. Nah itu. Sudah ada kesimpulannya belum kira-kira? Tentang idgham 3 macam. Detik dulu. Ya, coba dilihat-lihat dulu. Siapa ini kita minta untuk mengambil kesimpulan tentang idgham? Coba Akhi Fadil. Idgham ada 3, jelaskan tanpa melihat teks, coba kira-kira atau gimana. Idgham wajib, idgham mumtani, idgham jaiz, paham enggak kira-kira? Jadi gampang ingatnya begini. Idgham ada 3. Apa arti idgham? Apa arti idgham? Idgham memasukkan satu huruf ke dalam huruf yang lain, kan? Masukkan satu huruf ke dalam huruf yang lain. Huruf yang pertama disebut mudgham. Huruf yang kita masukkan, huruf kedua namanya mudgham fi. Pakai fi, kan? Pekerjaan kita itu disebut idgham. Idgham ada 3. Ada idgham wajib, ada idgham mumtani, ada idgham jaiz. Gitu. Kesimpulan aja nih. Idgham wajib dalam satu kalimat bertemu 2 huruf. Huruf yang sama, huruf keduanya berharokat. Itu wajib diidghamkan. Seperti madada. Cara idghamnya, sukunkan huruf pertama. Bisa dengan cara membuang harokatnya, atau kita lihat huruf di belakangnya lagi. Kalau huruf di belakangnya nggak ada harokat, tinggal digeserin. Udah sukun, langsung diidghamkan. Itu namanya idgham wajib. Kalau di fi'il madhi ada 5 tempat. Tasrih pertama, kan? Madda, madda, maddu, maddat, maddata. Udah. Yang kedua idgham mumtani. Idgham mumtani, idgham yang tidak boleh, terlarang. Yaitu bila dalam satu kalimat ketemu 2 huruf yang sama, huruf keduanya sukun asli. Huruf kedua sukun asli. Ini kesimpulannya, kan? Sukun asli itu nggak boleh idgham. Di fi'il madhi kejadiannya selain yang 5 tadi. Yaitu fi'il madhi yang bersambung dengan dhamir rafa yang berharokat. Madadatu, madadna, madadati, madadatuma, madadatuna, madadatu, madadna. Kan ada dhamir rafa itu, Pak, ya? Nah, itu nggak boleh idgham. Nah, itu kesimpulan udah ringkas banget. Nah, kemudian idgham jaiz, boleh idgham, boleh tidak.
Nah, itu kasusnya bila dalam satu kalimat ketemu dua huruf yang sama, huruf keduanya sukunnya bukan sukun asli, sukun datang belakangan, asalnya nggak sukun, ya kan? Seperti fi'il mudhari' mufrad, mudha'af maksudnya, masuk amil jazim, madda yamuddu, asalnya berharokat rafa, tiba-tiba ada lam jazam. Nah, itu boleh kita idgham, boleh tidak. Kalau idgham lam yamudda kita fathahkan. Tapi ada cara di depan. Kalau enggak kita idgham lam yamdud. Nah, fi'il mudhari' yang tulisannya polos mufrad. Nah, baik dhamirnya huwa, anta atau ana atau nanu. Nah, gimana coba? Itu udah kesimpulan sedikit banget. Kita lanjutkan sedikit lagi ya. Yang penting lanjut. Ini contohnya. Ini kali lagi ya maknanya biar nyambung. Wal qismu salisu, dan bermula kelompok yang ketiga min aqsamil idgham, dari kelompok-kelompok idgham itu idgham munjaizun, idgham yang boleh. Bahwa dan dianya idgham yang boleh itu fima idza jitama'a, pada fi'il maksudnya, pada kalimat. Idza jitama'a, bila bertemu padanya ma harfani oleh dua huruf min jinsin wahidin, satu jenis, fi kalimatin wahidin, dalam satu kalimat. Wasani minhuma sakinun, bermula yang kedua dari keduanya dua huruf itu sakinun, yang sukun, sukunan ghaira lazim, makan sukun yang tidak wajib. Bermula demikian itu idza dakhalal jazimu, apabila masuklah oleh amil jazim ala fi'lil wahidi, kepada fi'il mufrad minal mudha'af, dari mudha'af. Nah, contohnya lam yamdud dan walam tamuddah. Wa ma fi hukmil wahid, dan ma pada hukum satu. Nahu seperti lam amudda, lam namudda. Dah, yang tadi itu. Ini caranya. Fa in kana fi'lul wahidil ladzi dakhala alaihil jazimu maqsural aini. Fa in kana, maka bila adalah fi'lul wahidi, fi'il mufrad, alladzi, yang dakhala alaihi, yang masuk kepadanya oleh jazim, itu maksurain. Apabila adalah fi'il mufrad alladzi dakhala, fi'il mufrad yang masuk kepadanya fi'il mufrad oleh jazim, itu kasrain. Seperti yafirru, farra yafirru. Bila fi'il mufrad itu kasrain kemudian dimasuki amil jazim, bagaimana harokatnya, kan gitu. Nah, seperti yafiru. Yafiru ini kasrain. Kenapa yafiru kasrain? Asluhu yafiru. Karena bermula asalnya yafiru itu yafriru. Yafriru. Kenapa bisa jadi yafiru? Coba. Yafiru asalnya yafriru. Kenapa jadi yafiru? Mana cara menyebutkannya? Yafriru. Kenapa bisa jadi yafiru? Coba. Lagi. Yafriru. Ketemu dua huruf yang sama, ya kan? Cuma dua huruf dalam satu kalimat. Yafriru. Dua-duanya berharokat, kan wajib idgham. Karena di belakang ra pertama sukun, digeserin aja. Jadi yafir. Ra pertama sukun, masukin kan? Masih tasdid udah jadi. Wahwa mimba bisani, dan dianya yafiru itu dari bab kedua. Bab kedua apa di sana? Fathah kasrah. Daraba yadribu kan? Au kana maftuhahu. Au kana maftuhahu, atau ada ianya fi'il satu itu fathahnya in. Maftuhahu atau kepada itu tadi maksural in. Apabila masuk oleh amil jazim kepada fi'il mufrad, maka jika adalah fi'il mufrad, itu kasrahin seperti yafiru. Au kana maftuhahu, atau ada ianya fi'il mufrad itu fathahin seperti ya abdu, adda ya abdu. Nah, memang ribut ilmu kalam. Nah, ilmu rumit, bukan rumit, ilmu berbelit-belit. Insyaallah. Adda ya abdu. Ya. Adda ya abdu.
Ini fathah nih. Kenapa fathah? Id asluhu ya'dadu. Karena asalnya ya'adu ya'dadu. Adada ya'dadu. Ya'dadu sama, ketemu dua huruf yang sama. Yang berbaris dua-duanya. Nah, diidghamkan, cara idgham. Dot pertama kita geserin harakatnya jadi ya'adu. Bahwa mim babir robe, dan dianya adda ya'adu dari bab yang keempat, fathah-fathah. Bukan fathah-fathah, kisrah fathah ya. Hasiba ya sabu, hasiba ya sibu, hasiba ya sabu, boleh dua. Bab keempat hasiba ya sabu. Bab kelima hasiba ya, bukan. Bab kelima fa'ila ya fi'lu. Bab keempat fa'ila ya alu. Benar enggak? Ya kan? Fathah dhamma, fathah kasrah, fathah hatani. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Fa'ila yaf'ilu. Apa fa'ila yaf'ilu dulu, apa fa'ila yaf'alu dulu? Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Hasiba yahsabu. Kemudian fa'ila yaf'ilu. Contohnya itu. Kalau fa'ila yaf'alu, alima ya'lamu. Ya. Alima ya'lamu bab keempat. Kenapa di sini bab keempat? Berarti alima ya'lamu, adida ya'dadu, benar. Wahwa, dan dianya adda ya'dadu itu minal babir robe, dari bab yang keempat, yaitu kisrah fathah. Alima ya'lamu. Itu pentingnya hafal matamina, karena di sini langsung diisyarah doang ya. Ya enggak, kita udah paham. Fatakulu fihi, ya ini. Ini maksudnya begini. Tahu nggak penting ini? Coba i'rab lam yamudda. Gimana cara i'rabnya? Menyebutnya. Lam huruf jazam. Yamudda mudhari. Majzum bilam. Alamat jazamnya apa? Kita mau diajarin nih cara menyebutkan alamat jazam di fi'il mudha'af. Gimana cara nyebut coba? Kalau yamdud kan gampang. Lam huruf jazam, yamdud mudhari, majzum bilam, tanda jazam sukun. Kalau udah kita idghamkan, gimana cara menyebutnya? Nah itu. Nah ini cara menyebutnya nih di depan nih. Nah, biar tahu kan. Fatakulu. Maka engkau mengatakan fihi padanya fi'il inda dukhulil jazimi, ketika masuk si jazim, ma'al idgham, bersama idgham, lam yafirra, kita baca kan. Lam yafirra, lam ya'adda. Bikasril lami wa fatihah, dengan kasrah lam dan fathahnya lam. Jadi kasrah lam di pertama, farra yafiru, lam yafirra. Yang kedua fathah, lam ya'adda. Coba nggak disebut juga cara nyebutinnya ya. Nah itu. Wa wajhu jawadil idgham fihima. Bermula alasan, wajah itu alasan. Bermula alasan boleh idgham pada keduanya. Wa wajhu jawadil idghami fihima, dan bermula alasan boleh idgham pada keduanya. Wa fi amsalihima, dan pada yang semisal keduanya. Antakula itu bahwa engkau mengatakan, kenapa sih boleh idgham di situ? Nah, padahal huruf keduanya sukun. Pertanyaan. Wajhu, bermula alasan boleh idgham pada keduanya. Wa fi amsalihima, dan pada yang mirip keduanya. Amsal yang mirip. Antakula itu bahwa engkau mengatakan. Oh begini cara mengatakannya. Asluhuma lam yafrir, fara yafiru. Fara yafiru. Asalnya lam yafrir. Engkau mengatakan asluha lam yafrir. Bermula asalnya lam yafirra dan lam ya'idda tadi. Itu lam yafrir wa lam ya'dad. Nah itu asalnya. Lam yafrir wa lam ya'dad. Yang pertama bisukunil lami, sukun lam. Lam yafrir dengan sukun lam. Alamatun lil jazam, sebagai tanda jazam. Lam yafrir. Lam huruf jazam, yafrir fi'il mudhari' majzum bilam, tanda jazam sukun. Jadi asalnya tetap begitu. Lam ya'dad. Sama tanda sukunnya, tanda jazamnya sukun. Fanukilat harakatu ainil fi'li ila ma qablaha. Maka dipindahkan akan harakat in fi'il kepada ma sebelumnya in fi'il. Mana harakat in fi'il? Di lam yafrir. Roper tama lam yafrir kah? Jadi lam yafir. Jadi ra-nya kedua-dua sukun.
Nah, kalau nggak diperhatikan yakin nggak paham. Tapi kalau diperhatikan paham. Perhatikan. Saya aja hilang mulu nih. Nah, lam yafrir. Dah. Fanukilat harakatu ainil fi'li. Maka dipindahkan akan harokat NPL kepada ma sebelumnya NPL. Lam yafrir. Lam yafrir. Tanda jazam sukun. Ya, kemudian harokat ra pertama atau NPL dipindahkan ke fa. Jadi lam yafir. Jadi ra-nya kedua-duanya sukun. Satu sukun tanda jazam, satu sukun dengan kita geserkan harokatnya. Kenapa digeserin harokatnya? Daf'an listiqali. Karena menghindari berat. Supaya nggak berat. Lam yafrir. Yafrir berat. Kalau yafir kan lebih ringan. Untuk menghindari berat. Begitu terhindari dari berat, faltaqa sakinani. Maka bertemulah dua yang sukun. Ra pertama sukun, ra kedua juga sukun. Nah, kalau ketemu dua sukun apa yang terjadi? Ya, maka terjadilah apa yang terjadi. Faltaqa sakinani, maka ketemulah dua yang sukun. Fahurikatil lamu daf'an liltiqai sakinaini. Maka diharokati akan lam maknanya ra pertama, ra kedua. Lam itu ra kedua, lam fi'il. Fahurikatil lamu, maka diberi harokat akan lam daf'an liltiqai sakinaini untuk menolak, menghindari bagi bertemu dua yang sukun. Lam yafir, ra pertama sukun, ra kedua sukun. Ketemu dua yang sukun harus dihindari. Caranya gimana? Kasih harokat kasrah boleh, fathah juga boleh. Nah, imma bikasrin, ada kala dengan fathah, boleh lam yafirra, lam yafiri juga boleh. Boleh. Lam yafiri kita baca boleh. Lam yafirra juga boleh. Dua macam. Nah, itu. Fahurikatil lamu, maka diberi harokat akan lam daf'an untuk menghindari liltiqai sakina ini bagi bertemu dua yang sukun. Harokat apa yang kita kasih di huruf terakhirnya di lam fi'il? Imma bil kasri, ada kala kasrah. Kenapa? Ada kaidah. Li'anna sakina idza hurika bil kasrah. Karena sukun apabila diberi harokat dengan kasrah. Biasanya kalau ketemu dua sukun harokatnya justru kasrah. Lam yakunil ladzina kafaru. Lam yakun sukun. Alladzi sukun alif lam. Lam yakunil ladzi kan kasrah. Qul huwallahu ahadunillah kan kasrah juga. Ketemu dua yang sukun biasanya kasrah. Wa imma bil fathati, boleh juga fathah. Kalau fathah lil khifah karena ringan. Min huruf jar, al baiti majrur. Kalau kita sambung gimana bacanya? Minal baiti, nun sukun, nun huruf jar, al baiti sukun, ketemu dua sukun, kasih harokat fathah juga boleh. Minal baiti, minil baiti juga boleh. Cuma minil berat, minal lebih ringan. Padahal minil boleh, minal juga boleh. Lam yafirra boleh, lam yafiri juga boleh. Nah, itu. Jadi gimana mudahnya dia? Alaihim kadang, bukan alaihum berat kan? Kalau min him berat, kan gitu. Kalau dhamir itu mau begini nanti. Min hum, dari bawah ke atas lebih gampang. Min hum, ilaihim, jangan ilaihum. Boleh juga, cuma berat. Ada dalam Quran baca ilaihum, tapi yang sering min hum, ilaihim, alaihim, fihim, lahum. Ya? Padahal him sama hum artinya sama, mereka juga. Nah, itu. Ya kan? Dah. Jadi boleh kita beri harokat kasrah, boleh kita beri harokat fathah. Summa udghimatil ainu fil lam. Kemudian diidghamkan akan in dalam lam tadi. Kemudian diidghamkan akan in dalam lam. Lam mana? Lam yang sudah kita beri harokat fathah atau harokat kasrah. Fasara, maka jadi ianya lam yafrir tadi lam yafirra atau yafirri, ya itu. Fasara lam yafirra lam ya'adda dengan kasrah lam. Lam yafirri, lam yafirri, lam ya'adda. Lam yafirra, lam yafirri, lam ya'adda.
Waqis ala hadza nadhairahu. Kiaskan olehmu di atas ini nadhairahu akan perbandingannya. Semua fi'il yang mudha'af yang sama, caranya seperti ini ya teman-teman. Ya, titik dulu. Coba. Nah, ini cuaca emang kurang mantap pada pilek. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji panjang-panjang, kesimpulannya 2 baris. Fi'il mudha'af. Ya. Bila sukunnya sukun aridhi, sukun karena amil jazim, berarti idghamnya jaiz. Boleh idgham, boleh tidak. Kalau kita idgham, kayak fi'il mudhari' tadi lam ya mudah, boleh kita kasrahkan, boleh kita fathahkan. Nah, itu. Tapi itu ketentuannya di fi'il yang innya kasrah. Fara yafiru. Kalau yang innya fathah, adha ya abdu, kita belum baca di depan. Ya, nanti kita lihat boleh apa enggak. Ada pertanyaannya? Coba. Misalnya contoh tadi kan lam ya abdu, terus pertanda jazamnya gimana? Tanda jazam? Ya, gimana cara menyebutnya ya? Ya. Itu yang tadi yang saya tanya. Tanda jazamnya tetap sukun, ya kan? Nggak boleh tanda jazam lain. Tanda jazam cuma 2 kan? Sukun dan buang. Hazfu. Berarti cara menyebutnya tinggal lam huruf jazam, yafira fi'il mudhari' majzum bilam, tanda jazam sukun. Mana sukunnya? Ditakdirkan berarti. Karena sibuk tempat dengan harokat idgham. Ini perkiraan. Jadi kurang begitu mungkin ya. Tapi nanti kita lihat di kitab waktu. Enggak boleh tanda jazam fathah kan? Enggak boleh. Tanda jazam tetap sukun atau hadzaf. Hadzaf nun atau hadzaf huruf ilah lagi kan? Apa lagi nanyanya coba? Yang berkaitan dengan saraf. Cocok nggak ngaji saraf pagi? Ngantuk pagi kayaknya saraf. Saraf cocoknya sore-sore dia. Pagi yang bergairah kita apa kira-kira? Tak cerita. Kalau pagi-pagi kita cerita. Osforiyah. Ya. Kalau ngaji saraf sambil ngopi, ya sore-sore bawa kopi, ya, nah, di saraf. Kayak papan tulis. Wallahu a'lam bishawab, ilaihil marji'. Maaf. Ya, ada pertanyaan.